Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal bisa menemani Anda dalam acara Curhat Bareng Ustadz. Dan di sini Anda bisa menceritakan masalah Anda, juga mencurahkan isi hati Anda, dan insya Allah kita akan carikan sama-sama jalan keluarnya. Dan pagi ini Ustadz yang akan kita ajak untuk curhat adalah Ustadz Valentino Dinsi. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lula. Ya, Pak, ya. Sudah siap ya Pak Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Kita akan punya banyak penelpon juga pertanyaan. Kita akan bahas bersama ya Pak Insya Ustadz. Allah kita sama-sama bahas. Ya, buat Anda yang sudah siap dengan permasalahan yang ingin Anda ceritakan, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 8511-836. Atau Anda juga bisa mengirimkan SMS dengan format ANTV spasi curhat, spasi isi pertanyaan, dan kirimkan ke 9123. Atau buat Anda yang lebih senang mengirimkannya lewat email, Anda bisa mengirimkannya ke cbu@an.tv. Ya, Pak Ustadz, saya sudah dapat 2 SMS nih pagi ini saja ya Pak Ustadz ya. Yang pertama ada yang menanyakan seperti ini Pak Ustadz, kalau sekarang itu kan Pak, kita mau bikin usaha pasti butuh modal dan biasanya nggak sedikit. Kira-kira kalau kemudian modalnya didapat dari kredit bank ya Pak Ustadz ya, itu termasuk riba atau tidak? Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Yang kedua masalah hutang. Kalau kita berhutang kepada orang katanya dan kemudian sudah siap untuk membayar, tapi si yang memberikan piutang ini tidak diketahui keberadaannya. Nah, bagaimana melunasi hutang tersebut? Baik, yang pertama tentang bagaimana kita berhutang kepada bank. Mbak Lula jangan khawatir sekali, bahwa sekarang banyak sekali bank-bank syariah sudah banyak bertebaran. Jadi kita bisa mengajukan pinjaman kepada bank syariah atau juga kepada BPR syariah, bank perkreditan atau Baitul Mal wa Tamwil. Jadi ada alternatif lagi bagi umat Islam sekarang, mereka tidak harus ke bank konvensional, mereka sudah bisa memilih bank-bank syariah yang sudah banyak sekali jumlahnya. Dan hitungannya ini bukan riba kalau dan bank bukan syariah. tidak riba, bisa bagi hasil atau juga mudharabah atau murabahah. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang bagaimana apabila kita berhutang kepada seseorang, kemudian orang sudah tidak ketahui. Iya, di mana orangnya ya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus berusaha untuk mencari orang tersebut. Jadi kita cari dulu sebetulnya. Cari dulu, ya? karena ketika nanti Allah di akhirat kelak, di alam kubur, hutang yang tidak bisa diampuni. Semuanya bisa diselesaikan, tapi untuk urusan hutang tidak bisa. Sehingga kewajiban kita untuk mencari orang yang kita hutang, pertama. Kemudian bagaimana kalau kita mencari ternyata tidak ketemu juga? Maka kita cari ahli warisnya. Kita mencari ahli warisnya. Kalaupun kita berhutang, katakan saya berhutang kepada Mbak Lula. Ternyata masih ada kan, ada kerabatnya, masih ada saudaranya, kemudian masih ada anaknya. Kita cari itu dulu. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu di mana kerabatnya, di mana orang tersebut? Ya. Yang pertama kita juga harus tetap, kalau bisa kita simpan, tunggu saja sampai saat tertentu. Kita khawatirkan suatu saat orang ini datang. Nah, kalau ternyata kita tidak juga menemukan, maka keluarkanlah itu dengan niat untuk melunasi hutang, karena kita tidak tahu lagi. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba suatu saat mereka muncul, ya kita bayarlah hutang itu insya Allah. Oh baik Pak Ustadz, nih mudah-mudahan membantu ya Pak Ustadz ya. Ini jadi nggak bingung lagi ya di rumah ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ya. Iya, Ibu silakan diceritakan masalahnya apa Bu? Sebelumnya saya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa berinteraksi dengan Pak Ustadz dan Mbak Lula ya. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz. Ya Bu Yuyun. Kalau saya kan saya pernah pinjam kepada seseorang, tapi itu bunganya 50%. Iya. Kebetulan pinjaman itu untuk biaya sekolah. Untuk apa? Untuk sekolah anak ya Bu Yuyun ya? Kenapa? Untuk sekolah anak. Kenapa? Pinjamnya untuk apa? Oh, untuk biaya sekolah. Sekolah anak ya. Iya. Kepada siapa Bu Yuyun pinjam? Kepada seseorang. Seseorang. Iya. Terus dengan bunga 50%, yang saya tanyakan, berdosakah saya kalau pinjaman itu berbunga gitu? Baik ya Ibu Yuyun, kita coba menjawabnya Ibu Yuyun ya. Nah, Pak Ustadz, ini 50%. 50% luar biasa sekali ya Bu Lula ya, Mbak Lula ya. Jadi Ibu Yuyun,
Saya tidak tahu mengapa Ibu minjam kepada orang yang bisa memberikan bunga 50%. Saya sebagai seorang pengusaha, kita bisnis itu kalau 10, 15, 20% itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau 50%, saya khawatir Ibu Yuyun ini pinjam kepada rentenir. Jadi hati-hati sekali Bu Yuyun dengan pinjam kepada rentenir. Ketika Bu Yuyun tidak bisa mengembalikan, maka bisa semuanya habis. Halallah bai'in wa harama riba. Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Mungkin bagi Bu Yuyun tidak berdosa, tapi bagi yang meminjamkan itu sangat berdosa sekali. Karena itu termasuk dalam kategori riba. Kenapa Bu Yuyun tiba datang ke bank syariah, kemudian melakukan pinjaman untuk dana pendidikan. Jadi mungkin Bu Yuyun tidak tahu ya bahwa di bank itu banyak sekali kredit-kredit konsumtif ataupun kredit pendidikan untuk anak sekolah, baik di bank syariah atau di bank umum yang jauh bunganya lebih kecil. Terutama saya sarankan datanglah ke bank syariah, karena insya Allah tidak akan berdosa kita lakukan itu. Iya, jadi buat Bu Yuyun barangkali ya Bu Yuyun ya, dicoba kemudian untuk hindarkan mencari bank sebisa syariah. mungkin dengan rentenir. Iya, tapi kadang-kadang kan ada syaratnya nih ya Pak Ustadz ya. Nah kalau syaratnya itu tidak bisa kita penuhi. Tapi kalau kredit konsumtif biasanya tidak bersyarat. Kredit konsumsi itu biasanya bank tidak terlalu mensyaratkan, terutama kalau pada bank syariah. Insya Allah bank syariah tidak akan memberikan syarat yang terlalu berat, Mbak Lula. Iya, jadi insya Allah kita bisa cari jalan Insya keluarnya Allah. Dan kita bisa cari bank syariah lain. Bank syariah barangkali yang bisa lain atau memberikan BPR lain banyak sekali. pinjaman dengan bunga pasti tidak mungkin ada bunga yang 50% Tidak akan seperti itu ya. Pak Ustadz, saya masih ingin menanyakan mengenai hutang piutang ini barangkali ya. Cerita bahwa riba itu pasti Allah haramkan haram, riba. sudah Allah pasti. haramkan. Tapi kalau tadi Pak Ustadz katakan bahwa yang lebih berdosa adalah yang meminjamkan, tapi kan yang meminjam ini juga sama kan hukumnya? Yang meminjam kalau di dalam keadaan terpaksa sekali. Iya. Jadi kadang-kadang memang rentenir itu mencari mangsa orang-orang yang lemah, yang mustad'afin. Kadang-kadang petani-petani atau orang-orang yang lemah itu mereka tidak berdaya. Dan mereka sebetulnya mereka tidak tahu, Mbak Lula Kamal ya. Mereka tidak tahu kemana mereka harus jalan. Sehingga akhirnya terpaksalah datanglah rentenir dengan baik hati, tapi sesungguhnya mereka ingin memeras orang tersebut. Jadi Allah juga adil ya bahwa Allah di sini sangat adil. dilihat bahwa posisinya memang di posisi yang lemah. Yang lemah. Dan yang menghutangkan, iya. Orang yang menghutangkan itulah yang luar biasa Iya. sekali. Baik Pak Ustadz, insya Allah ini bisa bermanfaat buat Insya semua yang Allah. menanyakan mengenai masalah ini ya Pak Ustadz Insya ya. Dan buat Anda yang masih ingin bertanya, jangan lupa ke 8511836 atau SMS dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan ke 9123 atau juga email ke cbu@an.tv. Curhat bareng Ustadz akan kembali sesaat lagi setelah azan subuh berikut ini. Ya pemirsa, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Curhat Bareng Ustadz bersama Ustadz Valentino Dinsi. Buat Anda yang ingin membagi masalah, kita bahas di sini curhat dengan Ustadz kita. Silakan ke 8511836 atau SMS-nya ANTV. Iya, sudah masuk ini ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Windy di Palembang. Iya, silakan masalahnya ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Silahkan Bu Windy. Ini saya tuh kan karyawati ya Ustaz. Saya tuh kan ini kerja lah sibuk gitu ya.
saya tuh tapi sering masih menerima catering, masih terima berkuis gitu. Itu gimana tuh? Apakah saya tuh seorang yang serakah? Oh, dengan semua kegiatan itu Ibu ya? Iya. Iya, baik Bu ya, langsung Iya, ya Bu ya kita makasih. tanyakan. Gimana Ya. nih Pak Ustadz? Ya, Bu Indi, Ibu ini merasa serakah atau tidak? Sudah tutup ya? Sudah ditutup. Tutup. Kalau saya pikir Bu Indi tidak serakah, cuma Bu Indi agak agresif saja, aktif ya. Cuma yang tidak boleh Bu Indi, ketika Ibu Indi berdagang, Ibu Indi berusaha menggunakan fasilitas kantor, menggunakan waktu kantor, menggunakan sarana kantor. Berarti dia telah melakukan korupsi terhadap fasilitas kantor. Selama Bu Indi tidak melakukan, tidak korupsi waktu, tidak korupsi telepon, tidak korupsi tempat, maka lakukan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau jualannya di kantor gimana Pak Ustadz? Bisa kan di waktu-waktu istirahat, Bu? Jadi di waktu istirahat. Waktu istirahat, jadi, di waktu pulang, kan seperti itu. Dan kalau agresif itu masuknya positif ya Pak Ustadz? Positif, tidak ada masalahnya. Mungkin Ibu Indi melakukan itu karena mungkin penghasilannya dari bekerja kurang, sementara kebutuhannya mungkin lebih banyak begitu ya. Iya. Tapi kalau rasanya dia kayaknya, nih rasanya kok masih kayak gimana ya Pak? Masih Masih nggak enak iya, gitu masih nggak enak ya. gitu. Kalau rasanya tidak merasa bagaimana? didengar, ya tinggalkan saja. Oh, Sesuatu yang begitu ragu, ya. silahkan tinggalkan. Iya, mudah-mudahan Ibu Indi bisa langsung terjawab ya Bu masalahnya ya. Halo, halo selamat pagi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Coyang di Indramayu. Iya, Coyang Pak gitu. Coyang. Silakan, Pak Coyang. Pak. Iya. Saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Ya silakan Pak Coyang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini Pak mau tanya. Saya kan orang pedagang. Jadi walaupun kecil-kecilan namanya pedagang kan wajar saja lah, orang piutang kan banyak atau ada saja. Jadi ceritanya gini Pak, orang hutang kan kebanyakan istilahnya ada yang lupa, ada yang disengaja. Jadi sehingganya saya itu ada yang bayar dan ada yang tidak. Arti saya itu walaupun sekecil apapun yang namanya hutang kan harus dibayar. Iya, betul Pak Pak. Coyang. Jadi gimana hukumnya yang punya utang besar dan utang kecil? Apakah sama, apakah tidak itu Pak gitu? Ya. Iya, baik. Silahkan Pak Ustadz. Ya Pak Coyang, jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang memang mereka mau membayar dan tidak membayar. Pertanyaan saya Pak Coyang masih terhubung dengan Pak Coyang? Iya, masih terhubung. Pak Coyang, apakah orang yang tidak mau membayar itu karena mereka tidak mampu? Nah, bagaimana nih Pak Coyang? Apa karena tidak mampu, tidak mau membayarnya Pak? Karena Halo? sedikit gitu, halo. Iya. Karena dianggapnya sedikit, jadi itu selalu menyepelekan gitu. Oh, karena dianggap sedikit jadi menyepelekan, bukan karena tidak bisa membayar ya Pak Coyang ya? Ya. Bukan. Ya, jadi begini Pak Coyang, dua kemungkinan kenapa orang tidak membayar adalah karena mereka tidak mampu, dan kedua adalah karena mereka tidak mau. Iya. Mungkin sebab yang ketiga adalah karena mereka menyepelekan, sebetulnya karena mereka tidak mau membayar. Iya. Nah, terhadap orang yang tidak mampu, itu terserah Pak Coyang. Jadi sebetulnya bagaimana kita mencoba merubah cara kita menagih. Itu buat yang tidak mampu ya, jelas Bagi yang tidak ya. mampu, termasuk Baik. yang mampu juga. Iya. Jadi kalau kita tagih lewat dia ternyata tidak bisa, tagihlah lewat orang lain, lewat saudaranya. Iya. Kadang-kadang orang-orang seperti itu harus disinggung perasaan malunya. Baru kemudian Baru membayar. kemudian mau membayar. Ya, kemudian bagaimana ketika mereka tidak mampu? Ketika mereka tidak mampu, ya Pak Coyang tunggu saja sampai mereka mampu. Kalau kemudian ternyata mereka tidak mampu juga, dengan tergantung Pak Coyang, apakah Pak Coyang bisa mengikhlaskan. Kalau Pak Coyang tidak bisa mengikhlaskan, kadang-kadang seperti itu masalahnya kan. Iya. Jadi bagaimana Pak Coyang ikhlaskan saja, serahkan ini kepada Allah, ya Allah, saya ikhlaskan hutang si fulan, maka gantilah dengan yang baik ya Allah. Saya pernah gimana nih, melakukan itu Pak Coyang, jumlahnya luar biasa besar, Iya. dan orang itu ada sebagian anggota dewan yang mereka tidak bayar hutang kepada saya, kita tagih berkali-kali tidak bayar, Iya. apa boleh buat? Mereka Diikhlaskan. tidak mau, maka saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlaskan, maka gantilah dengan yang baik ya Allah. Iya. Maka karena saya begitu yakin, maka Allah ganti dengan yang baik insya Jadi Allah. menurut pandangan Islam, kalau memang kebutuhan orang itu memang sudah tidak mau membayar, sebaiknya kita ikhlaskan saja. Wa'fu begitu. anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkanlah maaf untuk mereka. Iya, tapi Insya kalau Allah. banyak bagaimana nih Pak Ustadz? Ini kan pedagang ya Pak mereka Coyang mereka ini tidak ya. tidak mau bayar. Apa yang terjadi? Gitu. Kalau kita pakai hukum, mungkin biayanya lebih besar. Dibutuhkan kebijakan dalam Dan hal kalau itu. lain kali kita tidak berdagang lagi dengan orang ini, kita tidak bisa Ya, disalahkan. kita tidak lakukan lagi dengan dia. Kita sudah tahu itulah karakter dia. Baik ya Pak Coyang, mudah-mudahan membantu ya Pak Coyang ya jawaban dari Pak Ustadz tadi. Dan buat Anda yang masih ingin curhat dengan Pak Ustadz, tetap bersama kami di Curhat Bareng Ustadz.
Pemirsa, kembali bersama saya Lula Kamal, juga Ustadz Valentino Dinsi di Curhat Bareng Ustadz. Nah, buat Anda yang ingin curhat lagi, menelpon kami di 0218511836 atau barangkali bisa SMS dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, dan dikirimkan ke 9123. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Santi di Jogja, Mbak. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Iya, ini saya kan ini sebenarnya ulangan ya, karena kemarin saya keburu nangis tuh Mbak, Iya. jadinya nggak berlanjut waktu itu Iya. saya. Kan gini, saya ibu rumah tangga. Punya 2 orang anak, yang kecil umur 19 tahun, terus yang besar itu umur 23 tahun. Iya. Nah, waktu 9 tahun yang lalu, 3 bulan sebelum suami saya meninggal, saya tuh punya perasaan ketakutan gitu. Ketakutan kali suami saya diambil Tuhan. Jadi saya selama 3 bulan itu gemati banget sama suami saya. Jadi ada firasat ya Bu dari awal ya Bu. Iya, Kemudian Bu? terus saya itu sampai nyariin dia tukang pijat jam 2 malam. Terus nyariin ngasih dokter yang bisa ngecek kesehatan dia itu jam 1 Iya. malam gitu. Saking Iya, terus saya merasa ketakutan banget, Mbak, takut diambil Tuhan gitu. Ya. Terus sampai vitamin pun saya sendiri yang masukin ke mulut dia. Biasanya Iya. mau ke kantor sama mau Baik. pulang lembur jam 1 malam. Iya. Ternyata suami saya itu benar meninggal gitu. Oke. Oh, ini Kecelakaan di tol Cawang Grogol. Ya. Iya. Kemudian Ibu? 1 jam, enggak sebentar Mbak, 1 jam sebelum meninggal itu ya, saya ingat sekali waktu itu dia mandi karena mau ke Lampung kan dia. Iya. Keluar dari kamar mandi, saya lihat jam 3. Saya bilang gini, Mas Danu sekalian aja sholat subuh. Saya bilang, Tuhan tuh maha tahu kok Mas, saya bilang gitu. Iya. Ntar kalau memang sampai ke bandara, saya bilang sholat lagi Mas di bandara. Oh, dia nurut gitu, terus ngambil udhu sholat. Iya. Begitu jam 4 kan berangkat itu kan tinggal 1 jam karena dia meninggalnya jam 4 kurang 3 menit Iya, ya, baik. Pak Ustadz. Nah, habis itu ternyata dia kan nggak nyampe ke bandara, setengah jam perjalanan kecelakaan tunggal Iya, di iya. Bisa Cawang lebih Grogol. cepat, Ibu? Nah, gini, Iya. saya ternyata kan benar suami saya meninggal. Nah, terus sekarang itu saya merasa Iya. ketakutan lagi. Ketakutan Anak karena saya yang Ibu, kecil, saya merasa anak kecil saya mau diambil gitu, ketakutan udah Oh, 9 tahun. baik. Sekarang ada firasat lagi ya Bu ya. Ini saya- bagaimana menyikapinya ya Bu? Gimana menyikapinya gitu. Iya. Baik. Karena ketakutan banget gitu. Baik Ibu. Langsung ya Ibu ya, kita Iya, dengarkan ya makasih tanggapannya sekali, Pak Pak Ustadz ya. Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik, Ibu Santi ikhlas dengan kepergian suami Ibu? Iya. Ikhlas ya. Iya, Jadi ikhlas. begini Bu Santi, kadang-kadang sesuatu terjadi dalam hidup kita, terimalah itu sebagai sebuah takdir Ibu Santi ya. Inilah kehendak Allah yang terbaik bagi Allah menurut kita, ya, untuk diri kita. Kemudian bagaimana dengan anak kita? Ibu Santi, kalau Ibu Santi berpikir yang sama, maka Ibu Santi akan terus gelisah selama hidup Ibu Santi. Iya. Ibu Santi akan teringat-ingat dengan suami Ibu Santi seperti yang dilakukan Ibu Santi dulu. Ibu Santi membayangkan suaminya meninggal, ada firasat tidak enak, maka terjadilah firasat itu. Iya. Kenapa tidak Ibu Santi balik? Yang pertama, Ibu Santi ikhlaskan itu semata-mata karena Allah, lepaskanlah itu. Kemudian rubahlah sudut pandang Ibu Santi. Daripada Ibu Santi pusing memikirkan dan stres anak akan diambil, mengapa Ibu Santi tidak berdoa kepada Allah? Ya Allah, sambil berdoa membayangkan anak Ibu sehat, anak Ibu tumbuh, anak Ibu berhasil. Sehingga yang akan timbul akan suatu perasaan yang tentram, akan timbul suatu perasaan yang damai. Jadi hanya merubah sudut pandangnya saja. Iya. Kata Allah, Inna indi abdi zonibi. Aku tergantung bagaimana dugaan sangkaan kepadaku. Karena Ibu Santi bersangka buruk, bersangka jelek, maka kadang-kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Pernahkah Mbak Lula katakan gini, aduh kepala saya rasanya pusing ya. Padahal kita tidak pusing, tapi karena perasaan itu membuat kita menjadi pusing beneran. Iya. Mengapa Ibu Santi tidak rubah? Alhamdulillah anak saya sehat, anak saya berhasil, anak saya jadi sarjana. Bayangkan sesuatu yang lain dan minta hanya kepada Allah. Iya. Dan ikhlaskan kepada Nah Allah. Pak Ustadz waktu firasatnya datang nih harusnya Ibu Santi melakukan Dilawan, karena itulah dari setan Ibu Santi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan was-was,
perasaan cemas, perasaan khawatir ke dalam di hati manusia itulah setan. Maka istighfar, astagfirullahalazim, kalau lebih baik lagi Ibu Santi ambil wudhu, kemudian berdoa, berminta kepada Allah, diberikan ketenangan, sambil meminta, sambil bayangkan wajah anak ibu sehat, anak ibu berhasil, anak ibu sukses. Lakukan itu. Jadi kuncinya di sini ikhlas ya Pak Ustadz Insya Allah. ya, dan merubah cara pandang Ibu Santi. Insya Allah Ibu Santi, ini bisa dipraktekkan di rumah ya Ibu Santi ya. Iya, iya. Dan jangan berpikiran bahwa firasat yang datang itu kemudian akan jadi kenyataan. Karena itu adalah dugaan sebenarnya Pak Ustadz. Dugaan dan bisikan dari setan. Baik, line telepon sudah kami tutup dan Anda pun masih tetap bisa curhat kepada Pak Ustadz dengan menghubungi SMS dengan format Antv spasi curhat spasi pertanyaan dan kirimkan ke 9123 atau email ke cbu@an.tv. Akhirnya saya Lula Kamal juga Pak Ustadz Pantuno Dinsi harus pamit ya Pak Insya Allah. Ustadz ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi tentunya di acara curhat bareng Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, attract, like. Masih ingat kan? Ya. Sesuatu yang negatif yang kita bayangkan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita.